Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama satu menjelaskan teori perkembangan ilmu kimia. Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, Mesir telah melakukan reaksi kimia seperti pengawetan mayat, pembuatan anggur dan pengolahan logam. Kemudian, pada pertengahan abad keempat, seorang filsuf yang Demokritus menyatakan bahwa materi itu bersifat diskontinu dan terdapat materi nilainya disebut atom. Kemudian dibantah oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa materi itu bersifat kontinu dan tidak dapat terbagi. Kemudian pada sekitar tahun 500 sampai 1600 Masehi, para ilmuwan Arab dan Persia telah mengarahkan ilmu kimia dari segi lebih praktis, seperti pembuatan obat yaitu alkohol atau zinc, pengolahan logam menjadi emas, dan menciptakan atau menemukan asam ladida, sulfat dan nitrat. Nah, pada masa inilah nama alkimia lahir dan dicetuskan oleh Abu Musa Jabir bin Hayyan, yang artinya perubahan materi. Kemudian pada abad ke-18 kimia modern lahir dengan hubungan massa bahwa tidak ada dalam reaksi kimia tidak terjadi perubahan maksa. Ini dicetuskan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Kemudian pada tahun 1803 John Dalton mengemukakan teori atom yang mengatakan bahwa senyawa-senyawa yang terbentuk dari atom-atom 2/3 jenis unsur berasal dari dengan perbandingan tetap. Nah, inilah cikal bakal kemajuan ilmu kimia. Dua, menjelaskan apa itu materi, unsur, dan senyawa, serta berikan contohnya. 1. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang yang memiliki massa, yang umumnya berwujud padat, cair, dan gas. Contoh dari unsur seperti unsur logam seperti besi, dari senyawa seperti minyak bumi, karbohidrat maupun lemak, dan dari campuran yaitu campuran dari air dan teh menjadi air teh. 2. Unsur adalah suatu zat yang tidak dapat terbagi lagi menjadi dua atau lebih, baik secara kimia biasa maupun fisika. Contoh: helium, boron, litium, dan hidrogen. 3. Senyawa adalah zat yang tersusun 2 dari 3 lebih unsur yang terikat dalam ikatan kimia dengan perbandingan tetap. Contoh: air, karbon dioksida, karbon monoksida. 3. Menjelaskan perkembangan teori atom. Teori atom pertama kali dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803, yang dimana teorinya didasarkan pada hukum kekekalan massa dan hukum susunan tetap atau Proust. Kemudian J.J. Thomson menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda, melainkan di dalamnya terdapat elektron. Dan pada tahun 1911, Rutherford menyatakan bahwa dari hasil eksperimennya, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif di dalamnya tersebar muatan negatif, dan atom memiliki inti yang disebut nukleus, yang dimana dari nukleus itu dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif. Selanjutnya pada tahun 1913, teori atom Bohr muncul yang menyatakan bahwa elektron-elektron yang mengelilingi inti atom pada jalur lintasan-lintasan tertentu itu disebut kulit elektron. Dari model atom Bohr menyatakan bahwa dalam susunan elektron dari setiap sukulit atom itu disebut konfigurasi elektron. Nah, pada tahun 1924, Louis de Broglie menyempurnakan teori atom hidrogen dan gejala atom dalam magnet. Dan dari pendapatnya lagi dikembangkan oleh Edwin dan Warner, yang kemudian kita kenal sekarang dengan teori mekanika kuantum.
Keempat, menjelaskan apa itu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan, persebaran, atau pengisian elektron-elektron dalam sebuah atom, yang dimana dalam atom tersebut terdapat sebuah subatomid proton dan neutron yang tepatnya berada dalam inti. Jenis-jenis konfigurasi. 1. Konfigurasi elektron Bohr-Bury, dengan aturan bahwa elektron-elektron yang mengelilingi inti berada pada jalur-jalur atau lintasan-lintasan tertentu, dimulai dari kulit yang paling dekat dengan inti, yaitu kulit 1 atau kulit K, kemudian dilanjutkan kulit L, M, dan seterusnya. Dan jumlah elektron maksimum tiap kulit itu tuliskan 2n². Kedua, konfigurasi elektron teori atom modern atau mekanika kuantum, dengan 3 aturan utama, yaitu prinsip Aufbau yang menyatakan bahwa pengisian energi dimulai dari subkulit terendah sampai subkulit tertinggi. Kedua, halangan Pauli, yaitu bahwa elektron tidak boleh memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Dan yang ketiga, aturan Hahn yang menyatakan bahwa pengisian orbital pada tingkat energi yang sama itu mula-mula dimulai secara paralel, kemudian menempati secara sendiri-sendiri lalu berpasangan. Kelima, jenis-jenis ikatan kimia. 1. Ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang mana atom-atomnya ada yang memberi dan atom lain menerima atau disebut serah terima elektron. 2. Atom logam, yaitu ini khusus untuk atom-atom logam. Ketiga, ikatan kovalent adalah ikatan yang terbentuk sesama atom-atom non logam yang terdiri dari ikatan rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3 dan cenderung menerima elektron.